Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini gue bakalan mereview Batman Long Halloween Part 2. Let's go. Oke, tentunya Batman Long Halloween Part 2 ini adalah lanjutan dari Batman Long Halloween Part 1. Dan gue udah buat review tentang Batman Long Halloween Part 1. Kalian bisa nonton di sudut kanan atas atau kalian bisa klik link di deskripsi kalau misalnya kalian belum nonton review gue. Oke, untuk video kali ini bakalan full spoiler tentang Batman Long Halloween Part 2. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan kalian nonton dulu, lalu kembali lagi ke video ini. Udah ya? Oke, lanjut. Untuk keseluruhan, menurut gua Batman Long Halloween Part 2 ini sangat bagus dan sangat baik. Ya, kalau misalnya rentang dari 1 sampai 5, yaitu 4,5 lah, karena sangat baik. Kenapa? Karena menurut gua Batman Long Halloween Part 2 ini menurut gua lebih bagus sih daripada Part 1, dan juga banyak sekali konsistensi dari Part 1 yang dijaga oleh Batman Long Halloween Part 2 ini, dan menambahkan beberapa elemen yang tentunya ditingkatkan. Itu aja. Mungkin juga yang agak kurang dari gua Batman Long Halloween Part 2 ini jawaban mengenai siapa itu Halloween, who's the real Halloween, karena selama di Batman Halloween Part 2 ini tidak pernah terpecahkan siapa sebenarnya Halloween gitu. Oke, masuk ke detail ya. Jadi review gue, ulasan gue terkait detail mengenai Batman Long Halloween Part 2 dimulai tentang konsistensi oleh elemen. Jadi Batman Halloween Part 2 ini mempunyai kerja yang bagus terkait menjaga konsistensi di beberapa elemen yang ada di Batman Halloween Part 1 dan dibawa ke Batman Halloween Part 2. Tentunya ditambah dengan beberapa elemen. Seperti ya, yang menurut gue yang paling penting itu menjaga bahwasannya Batman itu adalah manusia. Ya, kita tahu bahwasanya Batman itu adalah superhero manusia. Kayak dia itu bukan metahuman ataupun superhuman. Dia hanya memiliki kekuatan super dari kekayaannya dan kemampuan bela dirinya yang luar biasa bagus. Jadi itulah karena untuk menjaga unsur dari manusianya dari Batman, beberapa scene ataupun beberapa adegan itu memperagakan bahwasannya Batman ini adalah manusia. Ya, ketika Poison Ivy itu berusaha untuk mempergunakan Bruce Wayne ataupun mencuci otak dari Bruce Wayne agar bisa melancarkan rencana dari Maroni, karena kenapa? Poison Ivy ini bekerjasama dengan Carmine, The Roman, kayaknya bukan Maroni ya, The Roman, untuk melancarkan rencananya. Sehingga untuk melancarkan rencana tersebut dia membutuhkan Poison Ivy untuk mencuci otak atau mempergunakan Batman. Gue nggak tahu apakah Carmine ini udah kayak mengeluarkan Poison Ivy dari Arkham Asylum, atau Poison Ivy ini memang belum masuk ke Arkham Asylum. Itu aja. Lalu ada lagi satu di mana scene Batman ini terkena racun oleh Scarecrow gitu. Dan ya, beberapa juga konsistensi yang dimana Part 1 dan Part 2 ini saling menjaga memperkenalkan karakter-karakter yang kental banget dengan Batman, seperti Scarecrow, ada juga dikenalkan Penguin, Solomon Grundy dan lain sebagainya, itu tetap dijaga ya. Dan menurut gua konsistensi tersebut itu cukup penting ya, terlebih lagi agar tidak hilangnya feels ataupun perasaan penonton terhadap Part 1 dengan Part 2 itu. Oke, itu aja sih terkait tentang pentingnya yang elemen yang pertama. Oke, yang kedua terkait tentang siapa itu Holiday. Jadi yang terpikirkan gue selama di Part 1 itu, Part 2 ini bakalan menjawab siapa itu Holiday. Karena ya kita lihat di Part 1 ini bahwasannya Gordon, Batman, dan Harvey Dent itu mereka kayak berjanji atau membuat ikatan di mana mereka akan memecahkan kasus Holiday tersebut. Dan tentunya saja kalau misalnya kita melihat pattern kenapa dia disebut Holiday, kita melihat pola juga bahwasannya Holiday ini membunuh targetnya ketika hari libur ya, seperti May Day, Father's Day, Mother's Day, May Day, Halloween, Happy New Year, Thanksgiving, banyak lah. Dan seluruh targetnya itu selalu terkait tentang Carmine gitu.
yang tadi Godfather tadi. Dan ya di part 2 ini menurut gua tidak menjawab sih siapa itu Holiday, tapi kayaknya mulai terkuak kayak kenapa Holiday ini menentukan targetnya ini orang-orang di sekitar Carmine gitu. Dan ya menurut gue juga part 2 ini dia lebih banyak ke cerita mengenai terlahirnya atau terbentuknya Harvey Dent Two-Face gitu. Ya ketika lu melihat klimaks dari Batman Halloween part 2 ini, di mana Harvey Dent atau Two-Face itu mulai terbentuk, mulai terlahir. Karena origin story dari Batman Long Halloween part 2 ini, di mana Harvey Dent itu adalah seorang lawyer yang memiliki kepribadian ganda. Dan di Batman Halloween part 2 ini, kepribadian ganda dari Harvey Dent itu lahir dan terbentuklah Two-Face. Gue nggak bakalan ke detail ya kenapa Harvey Dent ini terkuak. Malah menurut gue Holiday itu bukanlah Harvey Dent, tapi Holiday ini sangat bagus banget dan sangat baik banget dalam melancarkan aksinya gitu, sehingga dia bisa menyebak Harvey Dent itu sendiri, yang dimana Harvey Dent bersumpah untuk menangkap Holiday ini dan menuntaskan kasus-kasusnya, malah dia yang terjebak gitu di dalam kasusnya tersebut ya. Dan jadinya menurut gua pinter banget seluruh orang di balik Batman Long Halloween part 2 ini dalam menyiapkan ceritanya. Itu aja terkait tentang Holiday. Dan ya sejauh ini menurut gua fine-fine aja dari cerita mengenai Two-Face atau Harvey Dent itu sendiri. Oke, yang ketiga menurut gua dari Batman Long Halloween part 2 ini ya, bagian besarnya itu dimana pengenalan villain Batman sendiri. Kita tahu bahwasannya Batman ini memiliki banyak villain ya, seperti salah satunya Two-Face, Joker, Scarecrow, Poison Ivy, Solomon Grundy dan lain sebagainya. Dan tentunya di Batman Long Halloween part 1 itu banyak super villain yang dimana tidak terlalu awam untuk diperkenalkan ya, seperti Calendar Man. Dan tentunya di Batman Long Halloween part 2 ini juga memperkenalkan lebih banyak lagi, seperti Poison Ivy, Scarecrow, ada lagi The Penguin, tentunya Solomon Grundy udah ada. Dan menurut gua pengenalan karakter ini agak kurang sih dari Batman Long Halloween part 2. Mungkin ya ada beberapa yang baik seperti Scarecrow, karena pengenalan Scarecrow di sini adegannya menurut gue cukup bagus, karena tidak perlu dijelaskan lagi apa itu Scarecrow, inisial kenapa dia diberi nama Scarecrow, dan senjata utama Scarecrow itu apa gitu, signature move dari Scarecrow itu apa. Karena dijelaskan sendiri ketika adegan di mana Scarecrow berhasil kabur, karena itu adegan pertama kali yang dijelaskan, itu Scarecrow sudah langsung menggunakan Scare Toxin kayaknya kepada Batman. Dan ya itu membuat gue kayak introducing new villain itu menurut gue kayak penting banget, apalagi terhadap penonton yang baru menonton gitu, apalagi yang baru ingin mengenal Batman lebih dalam. Dan juga menurut gua untuk kalian yang kalau misalnya ingin mengetahui Batman lebih dalam, cerita tentang Batman, seluruh hal tentang Batman, kalian nggak cukup dimulai dengan Batman Long Halloween part 1 atau part 2 gitu. Kalian harus menonton kayak origin story-nya lah, atau minimal The Dark Knight Rises atau The Dark Knight Trilogy, itu kalian udah bisa nonton semua, tamatin, baru kalian bisa nonton ke Batman Long Halloween part 1 dan part 2. Karena ada beberapa villain yang barusan diperkenalkan seperti Mad Hatter dan The Penguin. Pengenalan Mad Hatter dan The Penguin ini menurut gua nggak terlalu signature ya, nggak terlalu wow, karena Mad Hatter ini dimana dia itu lebih ke kayak psikopat atau penjahat yang selalu terobsesi dengan topi gitu, karena dia Mad Hatter ya, dia kayak manusia kerdil seperti itu, dan dia sangat terobsesi dengan topi. Dan menurut gua Mad Hatter ini villain yang cukup unik ya dibandingkan dengan Calendar Man, Polka Dot Man ataupun The Penguin, karena Mad Hatter ini dia mempunyai kayak keunikannya di balik villainnya itu. Dan ya banyak sekali potensi dari Mad Hatter ini, tetapi
perkenalan dari Mad Hatter ini sangat kurang, itu saja. Dan juga mungkin Penguin, terlebih lagi dengan Solomon Grundy, nggak terlalu dijelaskan kenapa Solomon Grundy itu selalu berdiam di dalam selokan gitu, gorong-gorong. Dan juga terkait tentang Arkham Asylum lah, agak aneh sih kenapa si Harvey Dent mudah banget keluar dari Arkham Asylum. Kayaknya Arkham Asylum ini mudah banget dimasukin dan mudah banget dikeluarin. Kayak tau lah, di Halloween Part 2 ini Scarecrow berhasil keluar dari Arkham Asylum. Di Part 1 Joker berhasil keluar dari Arkham Asylum. Ternyata juga pas di Part 2 itu malah seluruhnya keluar dari Arkham Asylum karena ada bantuan dari Solomon Grundy yang dipimpin oleh Harvey Dent. Tentunya Harvey Dent ini karena dia terobsesi oleh Flip of Coin, dia mengeluarkan seluruh inmates ataupun tahanan dari Arkham Asylum ini dengan Flip of Coin gitu. Dan ya, di Halloween Part 2 ini dimana Calendar Man itu bernegosiasi dengan Batman untuk keluar dari Arkham Asylum agar bisa menangkap Holiday, akan tetapi Batman menolak. Ketika berhadapan dengan Two-Face, dia pun kehilangan peluangnya untuk keluar dari Arkham Asylum karena dia salah untuk menebak koin mana yang benar gitu. Itu aja terkait dengan pengenalan karakter ya. Jadi ada 3 poin yang telah gue sampaikan di video kali ini. So itu aja sih, sekian tentang review gue terkait tentang Batman Long Halloween Part 2. Dan ya, yang gue agak kecewakan ini tentang cliffhanger-nya ya, karena kurang banget, kita nggak tahu apa itu siapa di balik The Holiday ini. Dia menurut gue rencana dia dalam mengeksekusi kejahatannya itu sangat luar biasa, dan sayang banget kita nggak tahu siapa di balik Holiday ini. Tentunya gue nggak bakalan bahas tentang post credit scene ya, end credit scene di mana Batman menerima tamu yaitu The Flash dan Green Arrow. Gue nggak tahu bakalan apa film selanjutnya, dan menurut gue itu sangat tertarik banget karena Green Arrow dan The Flash ini biasanya mereka kayak belum kenal itu sama Batman gitu. Dan menurut gue ya, kalau misalnya Green Arrow dan The Flash ini udah bertemu sama Batman, itu udah bisa menentukan kalau ada suatu hal yang sangat urgent gitu, sangat tidak bisa mereka atasi, dan mereka sangat butuh Batman gitu. Padahal The Flash ini udah punya kekuatan super, dan tentunya Green Arrow juga udah kaya dan dia memiliki skill panah yang luar biasa. Itu saja, sekian. Bagaimana menurut kalian tentang review kali ini, dan bagaimana menurut kalian tentang Batman Long Halloween Part 2? Silahkan kirim di komentar. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa subscribe dan kalian bisa like video ini. Tentunya kalian jangan lupa nonton Batman Long Halloween Part 1 dan Part 2. Sekian saja itu dari gua. Terima kasih dan sampai jumpa.